Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulandari, NIM 200760008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum sistem operasi. Untuk melengkapi tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Muhammad Adri, SPD MT. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama tujuan dan fungsi sistem operasi, yang kedua evolusi sistem operasi, yang ketiga hasil-hasil utama, yang keempat karakteristik dari sistem operasi modern. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, kenyamanan. Kenyamanan ialah sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang kedua, efisiensi, yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi. Yang ketiga, kemampuan untuk evolusi, ialah sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Layar pada komputer. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa layar pada komputer. Yang pertama, application program, yang kedua, utilitas, yang ketiga, operating system, yang keempat, komputer hardware. Layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Yang pertama, deteksi kesalahan dan respon. Kesalahan perangkat keras internal dan eksternal, kesalahan perangkat lunak, sistem operasi tidak dapat mengabulkan permintaan aplikasi. Yang kedua, accounting. Kumpulkan statistik, memantau kinerja, digunakan untuk mengantisipasi peningkatan di masa depan, digunakan untuk pengguna penagihan. Yang ketiga, eksekusi program. Eksekusi program yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama perangkat-perangkat masukan keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang harus disiapkan, semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang keempat, akses ke perangkat input-output. Yang kelima, akses terkontrol file. Yang keenam, pembuatan program. Dukungan service, di mana terdapat di dalamnya yaitu development program, eksekusi program, akses perangkat input-output, akses kontrol ke data, deteksi dan respon data. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Yang dimaksud dengan sistem operasi sebagai manajer sumber daya adalah sistem operasi sebagai penanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya untuk memindahkan, memproses, dan menyimpan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Kernel. Kernel adalah modul utama dari operating system sebuah hardware, di mana di dalamnya terdapat bagian dari sistem operasi yang berada pada memori utama, berisi fungsi-fungsi yang paling sering digunakan, disebut juga nucleus. Faktor penyebab evolusi sistem operasi. Yang pertama, upgrade hardware serta hardware jenis baru. Yang kedua, layanan baru. Yang ketiga, perbaikan. Tahapan evolusi. Yang pertama, pengolahan serial. Tidak ada sistem operasi, mesin dijalankan dari konsol dengan tampilan lampu dan saklar, perangkat input, dan pencetak. Jadwalkan buku tebal. Pengaturan termasuk memuat komputer, sumber program, menyimpan program yang dikomputasi, dan memuat dan menghubungkan. Yang kedua, sistem BART sederhana, yang di dalamnya terdapat beberapa, yaitu pertama, monitor. Perangkat lunak yang mengontrol program yang sedang berjalan, pekerjaan batch yang bersama-sama, program bercabang kembali untuk memantau sampai selesai, monitor tetap ada di memori utama dan tersedia untuk dieksekusi. Kedua, Job Control Language atau JCL, di mana jenis bahasa pemrograman khusus memberikan instruksi ke monitor. Kompiler apa yang digunakan, data apa yang digunakan. Yang ketiga, fitur hardware.
fitur hardware ada beberapa, yaitu perlindungan memori. Jangan biarkan area memori yang mengandung monitor yang akan diubah. Timer mencegah suatu pekerjaan memonopoli sistem. Sistem batch multiprogram. Ketika sebuah job membutuhkan sebuah input-output, prosesor dapat melakukan job lain. Seperti yang terlihat dalam gambar. Program A, run, walt, run, walt. Program B, walt, run, walt, run, walt. Compiler. Run A, run B, walt, run A, run B, walt. Gambar ini merupakan contoh multiprogramming dengan dua program. Multiprogramming adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Contoh, dalam satu waktu sebuah program sedang menggunakan CPU, sedangkan program yang lain menggunakan printer. Di mana multiprogramming memiliki ciri-ciri. Prosesor memiliki lebih dari satu program yang dieksekusi. Program yang dieksekusi bergantung pada prioritas dan input-output yang dimasukkan. Seperti yang kita lihat dalam contoh multiprogramming dengan 3 program di bawah ini. Histogram utilitas. Di bawah ini merupakan contoh histogram utilitas. Efek dari multiprogramming. Seperti yang kita lihat pada tabel di samping, yaitu pemakaian prosesor, uniprogrammingnya 17%, sedangkan multiprogrammingnya 33%. Untuk pemakaian memori, uniprogramming 30%, multiprogramming 67%. Pemakaian disk, uniprogrammingnya 33%, multiprogramming 67%. Pemakaian printer, uniprogramming 33%, multiprogramming 67%. Waktu berjalan 30 menit untuk uniprogramming, untuk multiprogramming 30 menit. Kecepatan throughput, uniprogramming 6 job per jam, multiprogramming 6 job per jam. Waktu respon rata-rata, uniprogramming 18 menit, multiprogramming 18 menit. Time sharing. Time sharing adalah metode yang dipakai sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi secara bergantian dalam jumlah waktu yang sama. Di mana time sharing menggunakan multiprogramming untuk menangani multiple interactive job. Waktu kerja prosesor dibagi ke beberapa pengguna. User mengakses sistem secara simultan dan melalui terminal. Batch multiprogramming versus time sharing. Tujuan utama batch programming memaksimalkan pemakaian, sedangkan time sharing meminimalkan waktu respon. Sumber instruksi-instruksi ke sistem operasi. Untuk batch multiprogramming, instruksi-instruksi job control yang menyediakan perintah dengan job. Dan time sharing, perintah-perintah yang dimasukkan pada terminal. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis Graphical User Interface. Yang kedua, Mac OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Hasil sistem, di mana terdapat
proses, manajemen memori, perlindungan dan keamanan informasi, penjadwalan dan manajemen sumber daya, struktur sistem. Kesulitan dalam merancang perangkat lunak sistem. Yang pertama, sinkronisasi yang tidak tepat. Sebaiknya kita memastikan proses menunggu perangkat input-output menerima sinyal. Pengecualian bersama yang gagal. Operasi program tak tentu, di mana program seharusnya hanya bergantung pada input, untuk itu tidak bergantung pada area memori. Yang terakhir, kebuntuan. Proses. Yang pertama, sebuah program dalam eksekusi. Yang kedua, sebuah instance dari sebuah program yang berjalan pada sebuah komputer. Yang ketiga, entitas yang dapat ditugaskan ke prosesor dan dieksekusi pada prosesor. Yang keempat, suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial thread tunggal pada eksekusi, stack langsung, dan kumpulkan set pada sumber-sumber sistem. Manajemen memori. Yang pertama, proses isolasi. Yang kedua, alokasi dan manajemen otomatis. Yang ketiga, dukungan untuk programan modular. Yang keempat, perlindungan dan kontrol akses. Yang kelima, penyimpanan jangka panjang. Memori virtual, di mana memungkinkan pemrogram untuk menangani memori dari sudut pandang logis. Sementara satu proses ditulis ke toko sekunder dan penerusannya proses baca di sana tanpa jeda. Sistem file. Sistem file adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Sistem file menerapkan toko jangka panjang. Informasi yang disimpan dalam objek bernama disebut file halaman. Packing. Packing adalah skema manajemen memori di mana komputer menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder untuk digunakan dalam memori utama. Ciri-cirinya yaitu memungkinkan proses terdiri dari sejumlah blok berukuran tetap yang disebut halaman. Alamat virtual adalah nomor halaman dan offset di dalam halaman. Setiap halaman dapat ditempatkan di mana saja di memori utama. Alamat asli atau alamat fisik utama penyimpanan. Konsep dasar memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. Sebagai contoh yang ada di figur 2.9 virtual memory concept. Dan untuk contoh figur 2.10 virtual memory addressing. Proteksi informasi dan keamanan. Yang pertama, kontrol akses, mengatur akses pengguna ke sistem. Yang kedua, kontrol aliran informasi, mengatur aliran data di dalam sistem dan pengirimannya ke pengguna. Yang ketiga, sertifikasi, membuktikan bahwa akses dan kontrol aliran melakukan sesuai dengan spesifikasi. Penjadwalan dan sumber daya pengolahan. Yang pertama, keadilan, memberikan akses yang sama dan adil ke semua proses. Yang kedua, responsif diferensial, membedakan antara kelas yang berbeda dari pekerjaan. Yang ketiga, efisiensi, memaksimalkan throughput, meminimalkan respon waktu, dan mengakomodasi sebanyak kegunaan. Karakteristik sistem operasi modern. Yang pertama, arsitektur mikrokernel, menugaskan hanya beberapa fungsi penting ke inti seperti ruang alamat, komunikasi antar proses, penjadwalan dasar. Yang kedua, multithreading, proses dibagi menjadi utas yang dapat dijalankan serentak. Yang ketiga, thread, unit kerja yang dapat dikirim, dieksekusi secara berurutan dan dapat diinterupsi. Yang keempat, proses adalah kumpulan dari satu atau lebih thread. Yang kelima, multiprosesor simetris, di mana ada beberapa prosesor. Prosesor ini berbagi memori utama yang sama dan fasilitas input-output.
Semua prosesor dapat melakukan hal yang sama fungsi. Yang keenam, sistem operasi terdistribusi, yaitu memberikan ilusi utama tunggal, memori, dan memori sekunder tunggal ruang angkasa. Digunakan untuk sistem file terdistribusi. Yang ketujuh, desain berorientasi objek, di mana digunakan untuk menambahkan ekstensi modular ke kernel kecil, memungkinkan pemrograman untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu sistem integritas. Organisasi OS, arsitektur mikrokernel yang dimodifikasi, yaitu bukan mikrokernel murni, banyak fungsi sistem di luar mikrokernel berjalan dalam mode kernel. Setiap modul dapat dihapus, ditingkatkan, atau diganti tanpa menulis ulang keseluruhan sistem. Windows 2000. Windows 2000 adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT. Dikeluarkan oleh Microsoft tanggal 17 Februari 2000 di Amerika Serikat. Di mana Windows 2020 memiliki ciri-ciri yaitu memanfaatkan kekuatan 32 bit, menyediakan multitasking penuh dalam satu lingkungan pengguna, komputasi klien atau server. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.